Hai Anovers semuanya, kembali lagi di channel kesukaan kalian, Anomali. Sejak kapan kesukaan kalian? Ya anggap aja kesukaan kalian. Di video kali ini, kami akan bercerita kisah romansa klien kami yang walaupun masanya sudah berakhir, namun keindahannya tidak berakhir sampai hari ini. Dan juga bonus konten, sesuai permintaan Anovers semuanya, Anomali, tolong dong bahas arwah-arwah para dogi. Klien yang sama juga mempunyai dogi dan dia bertanya pada Anomali, gimana liatin, ada nggak? Dan ada 4 dogi yang akan kita bahas. 3 atau 4. Bagaimana kisahnya? Stay tune. Klien kami kali ini bernama Judith. Selebihnya silakan kalian ceritakan. Judith adalah wanita Indonesia berkebangsaan Australia. Judith memiliki sisi kepribadian yang menarik, guys. Mengapa? Karena Judith benar-benar tidak suka mengikuti stereotip orang-orang pada umumnya. Judith menikah di usia tua ya, Lin ya? Usia sekitar 50 tahun. Iya. Yep. Dan dia adalah seorang wanita yang hebat, berpendirian teguh, dan benar-benar pekerja keras. Sebelum dia menikah, dia bertemu dengan seorang pria bernama James. Sebenarnya James ini adalah seorang duda yang sudah memiliki 1 orang anak perempuan. Sebenarnya proses percintaannya James dan Judith ini cukup unik ketika dia bercerita. Karena mereka kenalnya gak terlalu lama. Terus suatu hari James melamar Judith. Di Bali. Ya, di Bali. Lebih tepatnya mereka berdua itu tukeran SMS waktu itu. Sebenarnya usianya berapa sih? 50 tahun ya. Jadi ya mungkin karena orang lama mainannya SMS. Kita generasi muda siapa yang main SMS zaman sekarang kan? SMS-nya tuh kata Judith itu so gitu. Melting my heart banget. Kira-kira begini, walaupun nggak inget ya kamu ya? Enggak. Kakak masih ingat. James bilang begini ke Judith. Bahasa Indonesia langsung aja ya. Aku ngerasa ketika melihatmu, aku seperti melihat belahan hidupku yang udah lama ku cari. Hanya seperti itu. Bisakah kita bertemu? Terus mereka akhirnya bertemu di Bali. Mungkin dia sering ketemuan atau kencan. Akhirnya gak lama kemudian dia dilamar. Nah, lanjutin. Ketika dilamar sebenarnya si Judith ini masih bimbang apakah mau menerima atau tidak. Karena yang pertama itu dia baru kenal James tidak terlalu lama. Begitu duda lagi kan? Iya, yang kedua memang dia harus ikut James ke negara asalnya. Which is Australia. Iya, jadi dia akan meninggalkan Indonesia dan akan meninggalkan keluarga yang ada di Indonesia. Betul. Ya intinya itu sih kedua hal yang dia benar-benar concern. Dan dia sempat menanyakan kepada ibunya bagaimana, apakah aku harus menerima lamarannya atau tidak. Tapi akhirnya Judith memutuskan untuk menerima lamarannya karena dia melihat dari sosok James adalah seorang yang sangat bertanggung jawab dan sangat penyayang. Dan orangnya benar-benar family man banget. Makanya dia, oke, I think he's not a bad guy, he's a good guy. Yup. Ya aku accept aja dia. Tapi karena lamaran itu diterima, sebagai konsekuensinya Judith harus meninggalkan pekerjaannya di Jakarta. Dan dia harus ikut suaminya ke negara asalnya, yaitu Australia. Lebih tepatnya Gold Coast. Nah, jadi dia meninggalkan pekerjaannya, keluarga di Indonesia, dan juga dogi-doginya. Nah, dogi-doginya itu nanti kami cerita di akhir-akhir. Dan ternyata benar saja Anovers semuanya, ketika di usia yang sudah senja itu Judith bertemu dengan James, yang notabene James usianya berapa ya bedanya, inget nggak? Udah nggak inget sih. Pokoknya kalau kami lihat video fotonya tuh rambut putih semua, kayaknya sih beda bangsa. 20 tahun ada sih, bener-bener putih semua. Pokoknya dia lebih tua daripada si Judith lah. Iya, lebih dan tua. Cukup signifikan gitu loh, bukan yang cuma kayak 5 tahun, 6 tahun. Kayaknya sih 10 tahun ada. Kami lupa menanyakan, cuma dilihat dari fotonya itu sudah mendekati usia lansia. Kami lihat perawakannya ya 70 lah mungkin. Iya, ternyata di usia senja gitu Judith mengatakan sendiri kepada kami bahwa bahasa Inggrisnya, turn out he's a very loving man and a very responsible. Tapi sayangnya kisah percintaan itu tidak berlangsung lama. Hanya beberapa tahun atau bulan, guys? Beberapa tahun, 10 tahun. Iya, hanya 10 tahun. Mungkin bagi teman-teman 10 tahun lama, guys. Kalau kita benar-benar menemukan belahan hati jiwa kita, 10 tahun itu singkat.
Gue sih kalau menemukan orang seperti itu, gue maunya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kalau bisa gue yang mati duluan. Itu egois sih. Oke, Yaudah, lanjut. coba. Tuh, ini nih yang begini nih yang jahat nih. Gue disuruh mati coba. Keterlaluan nggak Anover's Island? Kakak yang Begini mau nih. kan. Kan kakak yang mau kan meninggalkan duluan. Ini harus masuk kamera sih. Editor. Enggak, jangan. Parah ini. Enggak, Ini parah. aku tidak ini. parah editor. Jangan masukin. Gini deh editor, lu boleh masukin gue yang tisu tadi, tapi yang tadi Aileen masukin. Oke, deal. Enggak boleh. Kami akhirnya bertanya, kenapa Kak Judith James ini kepergiannya kenapa? Intinya Judith itu karena udah sering bolak-balik juga ke Australia, dan sebenarnya dia udah agak setengah Indo setengah English bahasanya. Iya. Nah ketika dia cerita agak berurai air mata, dia ngomong seperti ini. Nanti ditranslate oleh editor. Because of the knee infections, he has to be hospitalized. Turn out to a complications which leads to pneumonia. We have to get rid of his lungs. Another month passed. It's getting worse. There's hole in his intestines. So much gas in his stomach. He was very much in pain. Doctor told me he has only 20% chance to live. Long story short, akhirnya James meninggal dunia, meninggalkan Judith. Yang unik adalah hari terakhir sebelum James itu pergi, Judith itu bisa merasakan bahwa James itu ngomong. Oh iya. Dia belum tahu meninggal atau enggak tuh pada malam itu. Dia lagi tidur ya kalau nggak salah. Iya, di dia lagi sebelah tidur. ranjangnya dia. James. Iya. Judith bukan orang peka atau sensitif ataupun indigo, tetapi pada malam itu dia seperti bisa merasakan kayak James itu ngomong ke aku. Terus kami nanya dong, ngomongnya kayak gimana? Verbal gitu di kuping kayak bukan, kayak ada yang ngomong in my mind, Di pikiran. tapi I know itu bukan suara pikiranku sendiri. Nah, Anover semuanya berkali-kali Anomali berkata bahwa itulah komunikasi interdimensional astral. Jadi yang namanya komunikasi astral itu selalu di minds and heart. Nggak pernah ada di kuping gitu yang kayak nama saya Jin ini. Nggak pernah guys, nggak pernah. Oke, balik lagi ke Judith and James. Malam itu ketika didatangi, coba gua translate ya. James berkata, aku nggak bisa ninggalin kamu Judith. Terus Judith bilang, no, kamu harus ke cahaya. James, aku ingin berdoa untukmu. Kamu harus menerima bahwa aku mencintai kamu selamanya. Jangan khawatirkan aku. Alice akan mengurusku. Alice itu adalah anak dari perkawinan sebelumnya James. Aku tidak ingin kamu pergi dengan rasa sakit. Kamu harus pergi. Kamu harus pergi sekarang. Kamu tidak bisa di sini lagi. Kamu berada di cahaya. You belong to the light. Keren ya? Keren sih. Ya udah lanjut. Terus setelah kejadian malam itu selama 40 hari Judith itu sering naruh bunga di tempat ketika mereka masih berada dalam satu rumah ya sebelum James meninggal. Bunganya ditaruh, terus dia bilang good morning James, good morning James selama 40 hari. Jadi dia taruh fotonya James sama kayak taruh bunga di sebelahnya. Yap. Selama 40 hari. Dan dia selalu bilang setiap bangun pagi, good morning James, atau enggak good night James. Sambil kayak ngusap Iya, fotonya atau misalnya gitu. Today I miss you, but I'm okay kok. Dia bilang kayak gitu. Romantis banget ya. Iya. Kisah terromantik di Anomali. Terus kayak Sebelum kami lanjut ke chapter selanjutnya, yaitu apakah permintaan klien, setelah 40 hari itu ada kejadian guys. Judith bertanya pada kami, aku berpikir memang sering ada mitos dan omongan orang bahwa arwah itu setelah 40 hari mereka berangkat ke astral selanjutnya. Tepat sekitar hari ke-40 atau 41, Judith bilang kayak ngebatin, sudah 40 hari. Apa yang terjadi? Google Speaker di kamarnya James itu nyala sendiri guys. Tiba-tiba nyala dan akhirnya Judith mencoba untuk menanyakan kepada kami. Nah itulah masuk chapter kami selanjutnya, yaitu apa sih permintaan klien. Permintaan klien itu antara lain dia menanyakan pertanyaan tadi,
kok bisa setelah 40 hari itu speakernya nyala sendiri. Biar bagaimanapun Judith adalah istrinya James sebelum James meninggal. Pasti dong dia akan nanya, pasti dong kepo. Kalau kami di posisi Judith pun mungkin kami akan bertanya hal yang sama. Jadi yang pertama, pertanyaan dan permintaan Judith adalah, ada apa yang 40 hari itu? Ada apa gerangan? Lalu yang kedua, HB-nya. Judith ingin sekali berbicara dengan HB-nya. Lalu yang ketiga, barulah melihat kondisi arwah-arwah doginya. Nah, kita mulai dari yang scanning anomali. Apa yang terjadi sih yang pas 40 hari speaker itu nyala sendiri? Ceritain deh, Jess. Iya, jadi Judith akhirnya menanyakan kepada kami, apakah benar bahwa James benar-benar masih ada di rumahnya pada saat 41 hari ya, Lin ya, waktu itu ya? Sebenarnya tepat pas hari terakhir 40 hari 40 itu sih. hari ya? Jadi Okay. dia bilang di foto itu, James hari ini udah hari 40, aku ke depannya nggak akan kasih kamu bunga lagi, it's okay ya. Oh iya. Ini adalah hari terakhir untuk peringatan kamu 40 hari meninggal. Terus tiba-tiba Google Speaker ya? Google Speaker. Google Speakernya nyala guys, nyala sendiri. Nah, akhirnya Judith bertanya kepada kami, itu yang nyalain James atau bukan? Apakah benar-benar dia masih ada di situ? Dan setelah kami terawang, memang benar Jamesnya ada di sekitar situ. Ada di kamar itu. Ha-ha. Di kamar tempat Google Speakernya nyala ya. Tapi anehnya ada satu sosok yang mencurigakan guys. Di sini waktu itu aku dan Kak Willy ya. Iya, tiba-tiba kayak ngerasa kok ini demon ya. Presensi kubu kiri kencang sekali, teman-teman Iya. semuanya. Trace-nya kok nggak asing, itu demon gitu. Dan ternyata gimana Kak Will? Dan ternyata Jamesnya sendiri melihat. Jadi kami kan fit call dengan Judith kan. Itu ketika dia cerita, kami coba terawang memorinya seperti yang Adam biasa lakukan tuh. Itu yang nyalain tuh iblisnya. Dan ketika iblis lagi nyalain Google Speaker, Jamesnya takut setengah mati. Karena ya mungkin James selama mohon maaf gentayangan selama 40 hari itu nggak melihat apapun. Mungkin selama 40 hari ada iblis yang mencium, nih ada orang yang baru kehilangan, gue manfaatin nih rasa kehilangannya. Pengen dibikin jadi arbis guys. Iya, soalnya kalau misalnya outputnya macam-macam nih. Kalau misalnya Judith menganggap itu speakernya adalah James beneran, udah dah, iblisnya makin beraksi. Nanti dari situ, seperti video-video anomali sebelumnya bahwa mulai masuk di mimpi, nyamar jadi James, bahwa ini aku, udah minta macam-macam. Ujung-ujungnya ntar yang kayak kisah Burari Death lagi. Itu kalau siapa? Judithnya buat si ngeladenin. Judithnya, iya. Kalau James yang ngeladenin alias arwahnya, Jamesnya bisa jadi arbis. Karena emang bisa ya, aku masih mau berbicara dengan Judith. Jadi ini kedua belah pihak pelik. Jadi biang keroknya sebenarnya iblisnya itu. Tapi karena Judithnya kuat dan Jamesnya juga nggak mau urusan, gara-gara ngelihat, lu siapa lu, gue nggak mau urusan. Langsung lari. Akhirnya untungnya cuma sampai situ. Dan kami tanya sama Judith, kejadian lagi nggak Google Speaker nyala lagi? Untungnya nggak. Iya. Untungnya nggak. Nah, daripada kami merasa terus-terusan dimanipulasi, tapi kami cukup yakin itu memorinya real sih, yang di kamar. Giliran kami memvalidasi arwahnya James. Itu adalah langkah anomali dalam setiap penanganan. Coba Jesslyn ceritain validasinya gimana? Ini agak lucu sih guys. Jadi waktu aku mencoba untuk terawang di mana sih arwahnya James, ya of course di tempat yang enak ya. Tapi aku ngelihat nih sebelum dia bener-bener berangkat, kok aku ngelihat dia kayak ada gelas. Kalian tahu gak sih kalau gelas yang biasa kalau ada acara ulang tahun gitu kan, gelas yang kayak gelas cola tuh yang warnanya yang plastik gitu kan. Itu gelas cola itu dituangin kayak cola, tapi kok bukan cola ya, lebih ke arah kayak agak muda-muda gitu. Ternyata si Judith bilang, oh memang James itu tiap malam dia suka banget minum cola dicampur sama rum, itu nggak boleh ketinggalan, nggak boleh miss pokoknya. Kayak gitu. Dan oh my god, iya memang makanya aku ngelihat arwahnya itu bahkan nggak ketinggalan untuk kayak minum itu dulu gitu sebelum bener-bener berangkat. Lucu banget gak sih? Itu yang menjelaskan kenapa kadang-kadang kami melihat penampakan arwah di sekitar ya, di Jakarta ini. Ada yang bawa kartu remi, ada yang bawa violin, ada yang bawa gitar. Mungkin kalau Anovers nanya, ya kalau gitu semua arwah bisa menciptakan barang-barang dong. Kami nggak bisa menjawabnya, tapi sepertinya apapun itu yang dearest to them, aduh bahasa Indonesia apa ya, yang sangat berharga bagi mereka, itu kayak kebawa loh.
Bukan dalam kebawa, mereka sengaja bawa. Iya, dalam diambil bentuk gitu. energi astral ya, Lin ya. Iya. Kenapa bisa begitu? Kami belum tahu. However, kalau kayak kartu remi, gitar, violin, atau I don't know, tongkat kali, cincin gitu, Boneka sih. boneka, Kalau anak itu kecil. entah Iya, kenapa boneka. terlihat di vision mungkin para indigo atau yang lainnya. Oh, gue juga melihat itu waktu masih hidup James itu sering pakai arloji vintage rantai gitu loh. Arloji vintage gimana ya, kayak ya udahlah editor bantuin gue ya kasih gambar arloji vintage gitu kan. Iya, kata Judith, emang dia punya 2 arlojinya, yang rantai itu dan yang kulit. yang vintage rantai dan yang kulit gitu. Aileen sempat lihat James juga pakai kaos sering pakai kaos apa kamu lihat sehari-harinya? Aku lupa sih, tapi dia kalau keluar kayak suka pakai kemeja gitu. Atau nggak kaos rugby gitu ya. Iya, kaos. Jadi pakaian yang santai dan cukup nyaman. Nah, hal-hal seperti itu tuh kami validasi dengan demikian bahwa ya, itu adalah arwah beliau. Jadi dengan kata lain, kejadian tadi yang ada iblis nyalain Google Speaker itu 100% itu yang terjadi. Untung 1000% untung baik James dan Judith tidak mau meladeni iblis yang itu. Lalu lanjut ke permintaan Judith berikutnya, yaitu HB. Ya sudah, kami mencoba memanggil HB-nya. Silakan, Lin. HB-nya itu pas kita radar perempuan, dan ketika berkoneksi dengannya dia kayak tersenyum gitu melihat si Judith. Terus Judith kan nanya, apakah ada pesan dari HB-ku? Lalu HB-nya mengatakan, apalagi pesan yang ingin aku sampaikan? Apakah aku perlu menceramahi anak ini lagi melihat bahwa hidupnya begitu indah? Gitu bukan sih? Menceramahi. Udahlah, orang nggak denger juga. Ya udahlah, yang tadi udah bagus itu, Udah jangan bagus, jangan bagus. diulang-ulang. Jangan diulang-ulang ya. Kamu cerita juga bahwa singkat amat, Lin. Ya kan belum selesai kan tadi kan Lanjut. aku ngomong Go ahead, dari go ahead. HB-nya. Udah bagus. HB-nya mengatakan itu karena HB-nya sudah melihat bahwa Judith ini adalah orang yang sudah dewasa dan dia tahu path mana yang harus dipilih olehnya. Dan dia selalu berjuang keras untuk hidupnya dia, pantang menyerah, dan dia selalu memiliki pemikiran yang positif dan maju. Dia juga tidak terikat oleh stereotip orang-orang. Dia berpikir, kalau menikah tapi tidak cinta, untuk apa? Betul. Dia mengatakan itu kepada kami, Judith-nya sendiri ya. Dan menikah kalau belum siap untuk apa? Iya, makanya dia kenapa bekerja dahulu. Dia bilang, aku dari muda selalu sendirian, aku berjuang keras sendirian, bahkan aku juga sempat ke Amerika ya kalau nggak salah, berjuang sendirian bekerja di sana. Ya, tapi aku merasa hidup aku wonderful, kenapa tidak? Aku berjuang, aku berusaha, aku mendapatkan apa yang aku inginkan juga. Lalu ketika di usia 50 tahun, aku baru bertemu dengan James. Aku rasa itu adalah perjalanan hidup yang tidak pernah aku sangka, tapi itu juga perjalanan hidup yang indah. Bukan berarti si Judith ini tidak pernah mengalami hal-hal yang sedih ataupun berat dalam hidupnya ya. Bukan seperti itu teman-teman. Tapi dia berusaha untuk berpikir positif setiap saat dan berusaha untuk maju, pantang menyerah ketika ada masalah yang menghadapinya. Lalu HB-nya berkata, aku bangga padamu Judith. Jadi melalui kisahnya Judith, kami belajar bahwa apa yang dikatakan oleh stereotype, apa yang Zoom muka dia, zoom. kan lagi mikir keras. Zoom muka dia, zoom. Caris berkata, teman-teman semuanya, apakah stereotip itu? Dari namanya saja, stereotip adalah pemikiran orang-orang pada umumnya yang mungkin berujung menurut pendapat orang-orang banyak, hal itu adalah baik. Padahal setiap orang memiliki latar belakang, kisah hidup, lingkungan yang berbeda-beda. Pengalaman juga demikian. Lalu, mengapa masyarakat
memaksakan setiap orang-orang harus hidup seperti mereka. Padahal dari segala-segala yang aku sebutkan tadi sudah berbeda. Jadi teman-teman, hidup dengan stereotip tidak seluruhnya 100% benar. Kalau teman-teman mungkin ingin mengikuti stereotip orang-orang atau masyarakat di luar sana, teman-teman jadi harus mengorbankan hati, dan itu tidak akan membuat hidupmu bahagia. Apakah benar begitu, Aileen dan Willy? Kata Keris. Nope, definitely. Gue lebih memilih hidup yang tidak sesuai stereotip masyarakat, tapi gue juga tidak merugikan orang lain. Seperti misalnya bahwa pernikahan, ya banyak banget kan masyarakat Jakarta deh, gak usah Indonesia, masyarakat perkotaan yang mengatakan bahwa kalau udah usia 50 gak merit, itu dianggap gak laku. Atau ketika udah usia 20 harus merit, anak harus sekian, anak harus 2 gini-gini. Alhasil gue pun termasuk generasi yang mengikuti stereotip itu. Dan kalau ditanya dengan jujur, apakah gue bahagia dengan hal itu? Tidak. Karena gue merasa setelah 38 tahun, itu semua hanyalah permintaan masyarakat. Sedangkan kalau gue sendiri yang teriak ke masyarakat, itu bukan jalan hidup yang gue mau. Ya mereka gak peduli. Mereka lebih tahu inilah yang benar. Tetapi balik lagi seperti yang Keris katakan, semua itu adalah pilihan. Bukan berarti kami menyarankan Anovers untuk membangkang dan tidak mengikuti stereotip. Tetapi prinsip gue adalah selama kita menentukan jalan hidup kita sendiri dan tidak merugikan siapapun, itu adalah hak dan kebebasan setiap manusia. Akhirnya Anovers semuanya sampailah pada permintaan kalian yang terakhir, yaitu tolong dong liatin dogi-doginya. Nah, kalau sorry kupingnya gatel. Jorok, itu pasti nggak pernah dicuci. Ya, kayak begini nih orang jahat, dicatat malaikat nanti. Tadi aku tanya Abstrak Kalam, lalu aku tidak tahu, tapi ini ada pesan positif yang ingin disampaikan kepada Anovers. Jangan memaksakan path orang lain sesuai dengan stereotip ataupun cara pikir kita sendiri. Sometimes kita tidak tahu jalan yang mereka hadapi, maupun saat ini ataupun ke depannya. Ada baiknya saling menghargai dan lebih baik fokus kepada jalan pribadi masing-masing. Belum tentu jalan path kita benar di mata Tuhan. Ya. Lebih baik kita perbaiki diri kita sendiri dahulu daripada kita menjudge dan memaksakan cara pikir kita dan stereotip kita kepada orang lain. Hidup bukan seperti sebuah buku yang ditulis harus ada A, B, C, D, E. Hidup tidak seperti itu. Banyak hal yang harus dicari dari hidup. Jadi ada baiknya untuk fokus dan mencari apa yang memang benar-benar dibutuhkan dan yang benar-benar berharga di masing-masing hidup kita sendiri. Kita bisa menemukan hal-hal yang indah maupun hal-hal yang sedih. Apapun itu yang bisa melengkapi hidup kita. Itu saja pesan dari semesta. Hidup adalah pilihan. Ya. Untuk menutup part 1 ini, gue mengambil quote dari Freddie Mercury, vokalis Queen. Anovers tahu semua kan, yang lagu terkenalnya adalah Bohemian Rhapsody. Beliau berkata seperti ini: yang paling penting adalah menjalani kehidupan yang menakjubkan. Aku tidak peduli berapa lama waktunya. Semua message-message yang ada sudah disampaikan dengan baik oleh Keris, Jesslyn, dan Aileen. Gue tidak akan menambahkan karena itu sudah lebih dari cukup. Di part 2 kami akan membahas bagaimana anomali men-scanning arwah-arwah dan dimensi para dogi dari kepunyaan Judith. Stay tune. Apa yang dikatakan oleh stereotype?
Apa yang Cek 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 Gue cek cek nyeritainnya 1 2 buat 3 nggak ya? 1 2 3 1 2 3. Oke. Kayak, duh. James and Judith Real 2. kenapa nggak dihadapin sini kameranya? Iya dihadapin aja Biar, biar kita tahu masih Uh-uh. record atau enggak. Takutnya tiba-tiba nggak record. serem. Enggak guys, itu alasan Aileen pengen narsis saja. Sejak kapan? Sejak dahulu kala. Yang lebih narsis kakak. Kapan? Guys, ini bagus gak? Guys, tuh otot kakak tuh. Kakak udah latihan. Guys, gue aja bahkan nggak bisa ngeliat di sini karena itu agak ke kanan, gue nggak bisa lihat. Ah, udah lanjut. Oh. 50. Udah ganti aja. Udah ganti serem Untung aku banget. bilang. Serem banget. Untung tadi aku bilang. Ini anomali macam apa? Detik tinggal 40 serem, ngeliat hantu nggak serem. Ntar kita ngomong. Terus yang ini kakak mau ngomong Inggris biar keren. Tapi nanti di translate sama ngomong gitu tapi direkam. Nanti di translate sama siapa editornya Julius. Kakak bilang untuk menutup part 1 ini gue pengen ngambil quote dari Freddie Mercury, yaitu vokalis band Queen kan dia? Queen. Ya. Siapa itu? Freddie Mercury yang apa penyanyi Bohemian Rhapsody. Taunya Mercury. Itu kan buat bedak. Nggak, Mercury itu Bukan. planet pertama, habis itu Venus. Oh iya. Beneran Len. Dah, yuk 1. Mercury itu tuh yang bahan kimia itu tuh. Iya, kimia yang biasa dipakai buat bedak kan. Bahaya itu. Itu bukan buat bedak sih I know. harusnya. Tapi orang-orang pada pakein buat bedak gitu supaya jadi ngeceling kan. I know. Serem gak sih? Memang. Gue lagi pengen ngejayus nggak dapet bow, I need you bow. Sudah lah. Oke, 1. Ini bloopersnya masukin aja lah editor supaya nambah durasi lumayan. Tapi di belakang-belakang. Ih, banyak 1. yang minta bloopers tahu sama editor. Iya. Kok nggak ada bloopersnya lagi sih? Justru yang ditunggu-tunggu adalah bloopers. Yang tadi boleh tuh Yang editor. tadi keren sih itu. Ya udahlah. Oke, 1 2 3. Terus udah gitu katanya dia, aku bilang apa, perempuan ini memang bawel kan katanya. Aku gitu. tidak bawel. Diamlah. Aduh. Ini kalau masuk bloopers ya, bagi Anover semuanya, di sini kami dapat saudara baru namanya Serufit. Serofit ya namanya. Serufit. Serufit. Ya lupa sih. Dia itu vibrasinya memang kategorinya demons, tetapi tidak ada sedikit pun pertentangan energi ataupun batin, niat menyerang nggak ada. Banyak jenis yang seperti ini banyak. Yang jenis netral ya. Iya. Ini kita konten apa ya sambil makan? Dia nanya. Sambil ngobrol. Emang aku bisa terlihat di kamera? Jadi polos ya. Iya, Polos iya. Kalau kamu berdiri di situ nggak kelihatan, tapi kalau kamu kesini Siapa deh kamu kesini? bersama kami kelihatan. Ya tapi cuman badannya Iya, doang sih yang tapi- kelihatan. Dia nggak begitu gede sih. memang, tinggi. tapi tinggi. Itu Lu- kameranya lu- nggak muat. Itu kameranya nggak muat. Terus dia kayak halo gitu kayak di sini. Nundukan. Tangannya. Nundukan. Terus katanya, ntar pinggangku sakit katanya gitu. Pinggangku sakit. Kamu kan masih muda. Dia kan terlalu tinggi kan dia. Terus kayak begini. Duduk deh, begini. Terus udah gitu memang kalian tega katanya. Enggak, udah. Boleh balik ke tempatnya lagi, Kak Serufit. Aku menghabiskan bakpaunya. Dah. Udah berkurang nih perut kakak nih. Krek. Itu nggak dihabisin. Bentar deh. Habisin Nanti- Willy. Nanti dingin, nggak enak. Terus udah kena debu-debu Terus di keras situ. gak sih jadinya? Iya, terus kakak makan Iya nih, Kak atasnya Serufit debu. penasaran. Dia penasaran nih. Ya udah Willy makan. makan, kata Keris. Kamu kalau tidak makan bukan adikku lagi katanya gitu. Ya udah nggak usah makan. Diet aja. Bukannya kakak tadi udah makan Atau siang tapi ya? diam-diam kayak tapi kamu adikku. Siapa? Hanso. Jangan mendukungnya Hansol. Terus Keris kayak ngeliat Hansol kayak apa Hanso tatapannya. pura-pura kerja tapi ngebatin gitu ke aku kayak.
Kayak sikarnya kayak langsung kayak glare, kayak glare gitu. Dead glare. Iya, Hansol pakai pulpen ya. Kamu nggak pakai itu kuas lebih keren Hansol. Terus kata dia kan harus merombak dong, katanya kan harus ikuti perubahan zaman. Tapi katanya masalahnya Dia nggak bisa. jangan nulisnya begini lagi. gitu. Agak kaku sih, agak kaku. Sudahlah Hansol, kamu menulis pakai kuas paling benar, paling cakep itu kuas. Nggak bisa dia ubah-ubah dan nggak bisa diganti-ganti kuas itu. Terus udah gitu memangnya aku harus kuno terus apa katanya? Ya kamu nggak usah sok begitulah. Kamu kan Bahkan memang dari belum zaman kuno ada kasmu sendiri, Hansol. Tai mata. Lapin. Jorok. Nggak mau. Lihat tuh editor masukin ya. Masa kotoran mata aja nyuruh orang yang ngelapin coba. Apa udah 30 menit belum ya? Belum, jauh. Oke. Tolong dimasukin ini. Tolong dimasukin. Nggak boleh.